Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rahmatullah, merupakan dosen aktif di FKIP Universitas Riau, jurusan Pendidikan Olahraga, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Penjaskes dan Olahraga, yang nantinya akan terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Mata kuliah Manajemen Penjaskes dan Olahraga merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di semester 6. Baik, dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Penjaskes dan Olahraga dengan nomor mata kuliah KPU 14247. Dalam mata kuliah ini saya bertindak sebagai pengembang RPS, dan di RPS ini ada beberapa CPL yang saya gunakan, yaitu CPL 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang ketiga yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam RPS ini yaitu CPMK 1 mengenal, mendefinisikan, mendeskripsikan, dan mengimplementasi ilmu manajemen dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. CPMK 2 mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. CPMK 3 mampu berkomunikasi, memiliki rasa tanggung jawab, bekerja keras, jujur, disiplin, bekerjasama dengan kelompok, dan memiliki keterampilan yang berkaitan dengan aplikasi perkuliahan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di semester 6. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai pengetahuan tentang konsep serta azas-azas dalam bidang ilmu manajemen pendidikan jasmani dan olahraga, dan diharapkan pula mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam berbagai aktivitas atau kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas. Dalam evaluasi dan pendidikan jasmani dan olahraga, di sini mahasiswa akan diajarkan bagaimana mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Mata kuliah ini terdapat beberapa daftar pustaka, yaitu daftar pustaka utama dan daftar pustaka pendukung. Pada daftar pustaka utama yaitu dari buku Irfandi dan Zikur Rahmat tahun 2017 dengan judul Manajemen Penjas dan Olahraga dan satu buah artikel jurnal. Dan pada daftar pustaka pendukung yaitu buku dari Guntur Firmansyah tahun 2019 dengan dalam penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa persentase. Yang pertama yaitu partisipasi aktif 25%, project 25%, presensi 5%, tugas 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Dan pada lembar penilaian diskusi itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, proses diskusi dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang ditentukan. Yang kedua, kebenaran konsep hasil diskusi. Yang ketiga, argumentasi hasil diskusi. Dan yang keempat, presentasi hasil diskusi. Baik, pada video pembelajaran kali ini akan ditampilkan video micro teaching dengan materi manajemen pengolahan kelas pada pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran case based, yang mana nanti mahasiswa itu mempelajari atau mencari isu-isu sosial atau kasus dalam pembelajaran pengolahan kelas pada pendidikan jasmani, lalu berbagi tanggapan atau argumentasi sehingga mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Ayo, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kita semuanya. Oke, rekan-rekan sekalian, mahasiswa pendidikan jasmani, hari ini kita masuk pada materi mata kuliah manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita mulai dengan presensi kehadiran terlebih dahulu. Nanti ketika saya memanggil namanya, silakan untuk mengangkat tangan. Oke? Hadir Rizwan, hadir Pak. Muhammad Gote, hadir Pak. Budiman, hadir Pak. Oke, saya ingin bertanya sama rekan semua sini, apakah kalian semangat pada hari ini? Semangat. Sudah makan? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Pada hari ini saya ingin rekan semua untuk fokus mempelajari materi-materi pada hari ini. Ya, oleh karena itu silakan semua fokusnya, semua perhatiannya terfokus ke materi kita pada hari ini. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan mencoba merecall kembali ingatan kita, merefresh kembali ingatan kita tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang manajemen organisasi olahraga. Ada yang tahu apa itu manajemen organisasi olahraga? Manajemen organisasi olahraga ini adalah proses mengatur dan mengelola kegiatan olahraga baik untuk di luar ruangan ataupun di dalam ruangan agar kegiatan olahraga ini berjalan dengan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Oke, baik. Benar sekali yang dibilang Siti bahwasanya manajemen organisasi olahraga merupakan satu cara agar penyelenggaraan organisasi dalam satu sistem olahraga itu dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan namanya kemampuan seseorang yang pemimpin anggota dalam manajemen organisasi olahraga. Baik, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama untuk teman-teman mengetahui atau memahami terkait konsep dalam manajemen penjas olahraga. Saya rasa teman-teman semua sudah paham apa itu manajemen. Ya, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian dalam pembelajaran yang kali ini kaitannya dikaitkan dengan pembelajaran PJOK. Ya, karena dalam pembelajaran PJOK itu sangat dibutuhkan yang namanya manajemen yang efektif dan efisien. Oke, baik. Sesuai dengan kelompok yang sudah saya pilih kemarin, ada sekitar 5 kelompok. Silakan untuk berdiskusi. Karena minggu lalu saya sudah memberikan tugas kepada rekan semuanya untuk melihat atau mengobservasi di sekolah-sekolah terkait permasalahan yang dialami oleh guru PJOK. Nah, permasalahan ini tolong nanti dijabarkan dan dijelaskan. Lalu saya akan minta kepada satu kelompok yang akan saya pilih untuk mengimplementasikan bagaimana nantinya solusi yang akan kalian berikan kepada sekolah tersebut. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman dan nanti dipresentasikan. Oke? Baik, sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Gimana yang tidak memadai, terus bola yang tidak layak untuk digunakan, seharusnya kita tidak berpatokan ke lapangan sama bolanya, tapi kita berpatokan kepada apa yang kita ajari, nanti itu bisa tidak berdampak ke bola atau lapangan yang tidak memadai di sekolah. Contoh seperti bola voli yang tidak ada tiangnya, kita tidak main di tiangnya, tapi kita bisa bermain yang ibarat katakan kita di tempat
Oke baik, rekan semuanya tadi sudah saya berikan waktu untuk berdiskusi, ya berbagi informasi dengan rekan semuanya, ya bahwasanya setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Jadi nanti sistemnya adalah ketika teman-teman kelompok 2 itu akan menjelaskan permasalahannya atau solusinya, yang lain silakan memberikan tanggapan dan solusinya. Ya kita akan beradu argumen, ya beradu ide, beradu gagasan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Oke, baik, silakan ke kelompok 2. Kelompok udah saya minta untuk maju ke depan dan mempresentasikan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nurhuda Ananda selaku ketua daripada tim kelompok 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil daripada analisis dan observasi yang kami lakukan di SD Nusantara. Adapun studi kasus yang kami lakukan di SD tersebut adalah bagaimana kita mengetahui tingkat daripada manajemen pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru olahraga di sekolah tersebut. Informasi yang kami dapatkan melalui observasi, guru di SD tersebut adalah Pak Budi, mata pelajaran pendidikan jasmani, lokasi di SD Nusantara, dan kendala yang didapati adalah fasilitas lapangan terbatas. Kemudian kita juga melihat bagaimana kondisi kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Tentu ini adalah bagian daripada manajemen pengelolaan kelas. Didapatkanlah beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah siswa tidak sabar menunggu dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, waktu yang singkat. Kemudian, ruang gerak yang terbatas oleh siswa-siswa yang kami lihat dan kami pantau. Nah, dari observasi yang kami lakukan kepada Pak Budi, kami melihat di situ ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Budi pembelajaran di kelas itu supaya bisa tetap kondusif dan anak-anak dapat menerima pembelajaran dengan baik. Tindakan yang pertama ialah membagi siswa menjadi 3 kelompok kecil, kemudian memanfaatkan area sekitar lapangan. Selanjutnya menetapkan zona aman bagi siswa yang menunggu, kemudian menggunakan peluit dan isyarat tangan, dan yang terakhir ialah melakukan refleksi dan juga evaluasi bersama siswa. Nah, dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan kelas itu sangat penting dalam PJOK untuk menjamin tujuan pembelajaran tercapai meski ada keterbatasan. Oke baik, tadi sudah dijelaskan secara detail permasalahan dan persoalan yang terjadi di SD Nusantara. Nah dari berbagai persoalan itu sudah dijelaskan dari rekan-rekan kelompok 2 itu apa saja tindakannya, kelemahannya, kelebihannya, serta strategi penanggulangannya. Nah sekarang silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya, menanggapi atau memberikan ide-ide lain yang mungkin lebih komprehensif terhadap persoalan yang ada di SD Nusantara. Oke silakan. Oke silakan. Izin menanggapi dari jawaban dari saudara Huda. Untuk efektif atau tidaknya dari saudara tadi membilang itu efektif, ya kan? Nah menurut saya apabila terbaginya kelompok menjadi 3 nantinya dengan lapangan yang luasnya hanya terbatas, itu menurut saya itu tidak efektif. Dikarenakan apa? Dengan adanya 3 kelompok, tentu 2 kelompoknya yang akan bermain kan gitu, ya kan? Ya untuk satu kelompok lagi, apakah dia akan menonton permainan yang akan dilaksanakan sama pembelajaran tersebut, atau satu kelompok ini akan menjadi liar? Maksud liar itu nggak memandang ataupun nggak memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah menurut saya itu tidak efektif dari saudara Huda. Jadi tanggapan saudara gimana? Baik, terima kasih Ade. Kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dalam proses pembelajarannya memang tidak hanya permainan yang dilakukan oleh Pak Budi setelah kami observasi, tapi juga ada permainan sederhana yang dilakukan. Nah, 3 kelompok ini diarahkan untuk proses pembelajaran sederhana, begitu Ade. Nah, setelah itu baru akan dibagi kelompok lagi menjadi beberapa kelompok lagi untuk melakukan permainan tradisional. Nah, jadi memang kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Budi ini cukup mendukung proses pembelajaran dan anak-anak pun antusias untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Jadi 3 kelompok yang disampaikan tadi adalah proses pembelajaran yang melibatkan permainan sederhana dalam mendukung permainan bola kecil rounders tadi yang saya sampaikan. Mungkin begitu. Ada tanggapan lagi kira-kira, kawan? Ada tanggapan dari kelompok lain terkait jawaban dari saudara Huda? Oke, masih belum puas? Silakan. Izin Pak, izin saudara mengenai tanggapan dari saudara tadi, berarti bisa saya simpulkan
untuk kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan permainan bola kecil tadi, ya kan? Itu kan ada 3 kelompok, ya kan? 2 kelompok itu dalam permainan, 1 kelompok lagi itu adalah dikasih apa namanya itu tadi? Permainan sederhana. Permainan sederhana. Berarti di situ sebagai penunjang untuk sebelum menjalankan permainan untuk tradisional selanjutnya gitu. Oke, mungkin Pak saya paham Pak mengenai permainan dan studi kasus dari saudara dan kelompok dari 2 tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik, untuk memperkuat jawaban dari rekan kelompok 2 tadi, saya meminta untuk memberikan kesimpulan dari hasil proses observasi serta penyusunan solusi yang rekan berikan tadi. Silakan kesimpulannya. Baik, daripada observasi, wawancara, dan kemudian penjelasan dan kemudian kita lanjutkan oleh proses diskusi tadi, kami dapat simpulkan bahwasannya daripada permasalahan yang ada di sekolah SD Nusantara itu juga berkaitan dengan fasilitas, juga berkaitan dengan bagaimana siswa antusias mengikuti proses pembelajaran, dan kemudian ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pak Budi dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama ia mencoba untuk mengkolaborasi proses pembelajaran itu dengan permainan sederhana, dan kemudian mengkolaborasi proses pembelajaran itu dengan permainan tradisional. Nah, menurut kami dari kelompok 2 ini merupakan langkah yang baik, langkah yang efektif dalam menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif, proses pembelajaran yang lebih interaktif, dan kemudian menyiasati dengan kekurangan fasilitas yang ada. Jadi kolaborasi ini merupakan kunci yang kami temukan yang diambil langkahnya oleh Pak Budi. Mungkin begitu kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Dua. Silakan aplaus dulu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta 1 kelompok lagi untuk menjelaskan persoalan yang ada di sekolahnya dan bagaimana solusinya. Saya minta pada kelompok AD untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus dan solusi yang kami dapatkan dari sekolah yang kami observasi pada minggu kemarin. Yaitu yang pertama itu soal lapangan. Di mana lapangan tersebut itu memang tidak memadai dalam kegiatan penjas kesrek, yang dimana lapangan tersebut tidak dilakukan renovasi, itu masih bergelombang dan itu tidak memungkinkan dan tidak relatif digunakan untuk pembelajaran PJOK. Terus juga di sana terdapat bola yang tidak layak digunakan, baik itu dari bola voli, bola basket, terus bola kaki itu tidak layak digunakan. Nah, dan untuk cara mengatasinya atau solusi yang dapat kami simpulkan dari sekolah SD Al-Husnain tersebut, yaitu adalah pertama, untuk dalam pelajaran baik itu bola besar ataupun bola kecil itu tidak bisa kita menggunakan ataupun main secara langsung. Nah, oleh karena itu kami kemarin sempat memberikan sebuah inovasi kepada guru tersebut, yang dimana pada saat pembelajaran bola besar yaitu bola voli, kami tidak main itu melalui ataupun permainan melalui tim. Kami melakukan permainan yang dimana di situ bisa juga untuk dimasukkan dalam sebuah pemanasan. Nah, cara kami untuk mempermainkan bola voli tersebut yaitu dengan melakukan bola kucing, yang dimana satu penjaga, karena kan lapangannya itu kecil, ya kan, tentu, dan siswanya pun itu tidak terlalu banyak, rekan-rekan semuanya. Siswanya tidak terlalu banyak, jadi bisa memungkinkan untuk melakukan permainan tersebut. Untuk permainan bola voli tersebut dengan menggunakan tangan itu bisa mendapatkan refleksi ataupun penguatan otot terhadap permainan tersebut. Jadi mana untuk permainan tersebut ini tidak menggunakan lemparan seperti bola basket, tapi menggunakan lemparan seperti bola servis atau lemparan atas untuk mengenakan kelompok dari kawan-kawan tersebut. Itu yang kami laksanakan, yang kami berikan kepada guru tersebut untuk inovasi kegiatan bola voli tersebut. Cukup, baik ya. Itu tadi beberapa inovasi atau pengembangan produk lah gitu ya. Pengembangan beberapa cabang-cabang olahraga agar bisa dikondisikan di sekolah.
Nah, di sini menandakan bahwasanya yang terpenting dalam sebuah pembelajaran itu adalah gurunya. Ya, fasilitas itu memang penting, tapi yang terpenting dalam pembelajaran adalah guru. Guru yang kreatif akan membentuk ya pembelajaran yang efektif. Ya, sebagus apapun fasilitas, sebagus apapun sarana prasarana, tapi jika tidak didukung dengan kondisi guru, kemampuan guru dalam berimprovisasi, dalam mengajar, itu tidak ada gunanya juga. Nah, jadi bagaimanapun kreativitas seorang guru BCOK itu sangat diperlukan dalam pembelajaran. Nah, yang ini yang dialami oleh teman-teman dari kelompok 4, bagaimana mereka merekonstruksi cabang-cabang olahraga tersebut sehingga bisa dilakukan pembelajaran secara efektif. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Aplaus dulu. Silakan kembali bukan. Ya, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai macam persoalan yang saya dapatkan itu mayoritas adalah terkait dengan fasilitas sarana prasarana. Nah, ini menjadi hal penting dan menjadi isu yang sangat penting dalam pendidikan jasmani. Mengapa demikian? Karena pendidikan jasmani ini termasuk pembelajaran yang mahal, saya bilang. Kenapa? Karena membutuhkan banyak hal, membutuhkan banyak komponen. Yang pertama apa? Sepak bola. Kalau sepak bola itu membutuhkan bola, membutuhkan gawang, membutuhkan lapangan yang luas, ya, membutuhkan pakaian juga, ya. Pakaiannya pun harus berbeda ya, baru bisa bermain. Nah, oleh karena itu kedepannya dibutuhkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran BCOK, karena pada prinsipnya BCOK itu adalah untuk membentuk kebugaran. Ya, prinsipnya pembelajaran BCOK itu adalah untuk membentuk pribadi yang bugar. Oke. Nah, maka dari itu semua cabang olahraga itu setidaknya bisa dikembangkan oleh kita seorang calon guru BCOK agar nantinya ketika di lapangan kita tidak bimbang, kita tidak bingung. Baik, itu kesimpulan dari pembelajaran tadi bahwasanya yang terpenting dalam sebuah pembelajaran BCOK itu adalah gurunya. Ya, sehebat apapun kurikulum, sebagus apapun kurikulum, ya sehebat apapun fasilitas, sebagus apapun sarana prasarana, tapi kalau tidak didukung dengan guru yang kompeten, itu tidak akan berjalan efektif dan efisien. Ya, sekali lagi yang terpenting dalam sebuah pembelajaran BCOK itu adalah gurunya. Ya, guru adalah manajernya. Guru adalah yang menguasai kelas. Bagus seorang guru, maka baguslah kelasnya, siswanya. Oke? Baik, itu materi pada hari ini terkait dengan evaluasi dan kesimpulan yang saya berikan. Untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah manajemen administrasi olahraga. Nah, bagaimana seorang guru olahraga menyusun ya program tahunan, program semester, program bulanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seorang guru. Yang kedua juga terkait dengan administrasi RPP, modul ajar, dan berbagai hal. Oke, baik, itu jadi saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang ucap. Ambil baiknya, mengurunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.